Di era digital, yang ramai bukan lagi suara kebenaran tapi gema dari gema ilusi. Kita hidup dalam zaman di mana kritik dianggap kriminal dan data harus minta izin sebelum menyinggung perasaan. Maka mari kita mulai dengan satu pertanyaan yang akan membuat sebagian dari kalian semakin merasa tidak nyaman. Sejak kapan kebenaran harus bicara dengan tata krama, sementara kebodohan bebas berorasi dengan tepuk tangan? Chico Blade menyebut fenomena ini etika emosional, di mana standar moral semu, yang lahir bukan dari logika, tapi dari ketakutan kolektif akan tidak disukai, tapi paling mahir mengutuk. Ketika generasi bahkan anak dari darah dagingnya diberi label viral dulu malu belakangan. Kalian boleh merasa bijak dengan kalimat, sampaikan kritik dengan sopan. Tapi di balik kalimat itu, tersembunyi mentalitas baru. Jangan ganggu ilusi yang sedang kami rayakan. Apakah kalian sadar, tak semua luka bisa disembuhkan dengan likes dan caption inspiratif? Karena di dunia ini rasa sakit itu ada dua, rasa sakit yang menyakitkan penuh penyesalan, dan rasa sakit yang membuatmu berubah sebelum membuatmu menyesal. Berdasarkan laporan We Are Social dan Meltwater, tahun 2024, 78% pengguna aktif media sosial di Indonesia berinteraksi lebih sering dengan konten yang bersifat emosional ketimbang edukatif. Kemudian, penelitian dari Digital Wellness Laboratorium, Harvard Medical School pada tahun 2023 menunjukkan 65% remaja yang aktif di media sosial lebih cepat merasa tersinggung oleh opini berbasis data dibandingkan oleh konten yang melecehkan akal sehat. Sementara itu, data Reportal menyebut lebih dari 60% pengguna konten viral menyebarkannya tanpa verifikasi sumber. Mengapa? Karena verifikasi butuh logika, sedangkan viral hanya butuh impuls atau tidak membuat rencana dan tidak mempertimbangkan langkah-langkah sebelum bertindak. Maka wajar bila kritik hari ini dianggap dosa. Sementara kebodohan berjubah konten hiburan dielu-elukan sebagai bagian dari kemajuan budaya. Ini bukan masalah platform. Ini masalah pengguna. Platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, bahkan WhatsApp dan media sosial lainnya hanyalah cermin. Dan jika yang terpantul adalah kebodohan kolektif, maka jangan salahkan kaca karena menunjukkan wajahmu. Bukan kontennya yang salah, tapi intensi dan imunitas berpikirmu yang lumpuh. Ketika semua orang ingin cepat viral tanpa pemikiran yang logis, maka standar nilai ditentukan oleh jumlah views, bukan kualitas isi. Ketika semua orang ingin dikenal, maka martabat manusia ditukar dengan eksistensi digital murahan. Dan ketika kritik datang membawa data, kalian berteriak, "Jangan bawa-bawa moral, kami hanya ingin hiburan." Padahal kalian tidak sadar, ilusi yang kalian pertahankan hari ini sedang merancang realita paling brutal untuk generasimu nanti. Dampaknya sistemik, tapi kalian anggap sebagai tren. Pertama, psikologi kolektif tercederai. Manusia bukan lagi pembelajar, tapi pencari validasi. Algoritma menjadi guru spiritual, dan konten menjadi kitab suci baru. Kedua, orang tua hilang arah. Mereka sibuk bangga anaknya terkenal, tapi lupa mengajarkan anaknya berpikir, lalu